Trump, you are known for your terrible haircut, and now I can see why. Your hair sucks. You look like Justin Bieber caught on fire. What's the difference between a wet raccoon and Donald J. Trump's hair? A wet raccoon doesn't have $7 billion fucking dollars in the bank. Kisah keluarga Donald Trump adalah cerminan dari impian Amerika, sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari seorang remaja Jerman yang merantau ke tanah harapan hingga seorang pengusaha flamboyan yang akhirnya menduduki kursi kepresidenan Amerika Serikat. Sejarah keluarga ini tidak hanya tentang bisnis dan politik, tetapi juga tentang ketekunan, keberanian, dan keputusan kontroversial yang membentuk garis keturunan Trump. Kisah keluarga ini bermula dari seorang pemuda bernama Friedrich Trump yang lahir pada 14 Maret 1869 di Karlstad, sebuah kota kecil di Jerman. Friedrich bukanlah keturunan keluarga kaya raya. Sebagai anak laki-laki dalam keluarga kelas menengah bawah, masa depannya di Jerman tidak begitu menjanjikan. Pada usia 16 tahun, ia menghadapi pilihan sulit, bertahan di Jerman dan menghadapi wajib militer atau mencari kehidupan yang lebih baik di Amerika. Ia memilih yang kedua. Pada tahun 1885, Friedrich menaiki kapal ke Amerika Serikat dengan harapan bisa membangun kehidupan baru. Tanpa modal besar dan hanya berbekal semangat kerja keras, ia memulai hidupnya sebagai tukang cukur di New York. Namun, ambisinya lebih besar dari sekadar gunting dan sisir. Dia ingin kaya. Pada tahun 1890-an, ketika berita tentang demam emas Klondike di wilayah barat Amerika mulai menyebar, Friedrich melihat peluang emas secara harfiah dan figuratif. Ia tidak mencari emas seperti penambang lainnya, melainkan memanfaatkan kebutuhan mereka. Friedrich mendirikan bisnis perhotelan dan restoran di kawasan perbatasan, khususnya di daerah tambang emas di Kanada. Bisnisnya sukses besar, bahkan dilaporkan bahwa sebagian besar keuntungannya berasal dari layanan bagi para pencari emas, termasuk makanan, minuman keras, dan hiburan dewasa. Keberhasilannya memungkinkan Friedrich kembali ke Jerman sebagai pria kaya. Namun, rencananya untuk menetap di sana bersama istrinya, Elisabeth Christ, terbentur aturan pemerintah Jerman. Karena dianggap sebagai penghindar wajib militer, Friedrich kehilangan hak kewarganegaraan Jerman dan dipaksa kembali ke Amerika. Dengan berat hati, ia membawa istrinya dan menetap di New York, tempat mereka akhirnya memiliki 3 anak. Salah satunya adalah Fred Trump, ayah Donald Trump. Fred Trump lahir di Bronx, New York pada tahun 1905. Tidak seperti ayahnya yang mencari peluang di daerah perbatasan, Fred memilih bisnis yang lebih stabil, real estate. Sejak usia muda, Fred menunjukkan kecerdasan bisnis yang luar biasa. Di usia 15 tahun, ia sudah mulai membangun rumah-rumah kecil di Brooklyn, sebuah usaha yang kemudian berkembang menjadi kerajaan properti. Fred memiliki visi yang jelas, membangun perumahan yang terjangkau bagi masyarakat kelas menengah di New York. Ia mendirikan Elizabeth Trump & Son yang fokus membangun apartemen di Brooklyn dan Queens. Dalam waktu beberapa dekade, ia menjadi salah satu pengembang real estate paling sukses di wilayah tersebut. Namun, perjalanan bisnisnya tidak tanpa kontroversi. Pada 1950-an, ia dituduh melakukan diskriminasi terhadap penyewa kulit hitam, sebuah tuduhan yang berbuntut pada gugatan pemerintah. Meski ia menyangkal tuduhan tersebut, citranya sebagai pengusaha tak luput dari sorotan media. Meskipun demikian, Fred terus memperluas bisnisnya dan mengumpulkan kekayaan besar yang kemudian diwariskan kepada anak-anaknya, termasuk putranya yang paling terkenal, Donald Trump. Donald John Trump lahir pada 14 Juni 1946 sebagai anak keempat dalam keluarga Trump. Sejak kecil, ia telah menunjukkan karakter yang ambisius dan dominan. Ayahnya, Fred, mengenali bakat bisnis Donald dan memasukkannya ke New York Military Academy untuk menanamkan disiplin. Setelah itu, Donald melanjutkan pendidikannya ke Wharton School of Finance di Universitas Pennsylvania. Setelah lulus, Donald mulai bekerja di perusahaan ayahnya dan akhirnya mengambil alih bisnis keluarga. Ia mengubah Elizabeth Trump & Son menjadi Trump Organization yang berkembang menjadi kerajaan bisnis real estate global. Berbeda dengan ayahnya yang lebih konservatif dalam investasi, Donald Trump lebih berani mengambil risiko besar, seperti membangun hotel-hotel mewah, kasino, dan proyek real estate ikonik seperti Trump Tower di Manhattan.
Namun, Donald Trump bukan hanya seorang pengusaha, ia juga seorang tokoh media. Dengan gaya bicara yang flamboyan dan strategi pemasaran yang agresif, ia menjadi bintang dalam dunia hiburan, terutama lewat acara The Apprentice. Puncak perjalanannya datang ketika ia memutuskan untuk terjun ke politik. Dengan slogan Make America Great Again, Donald Trump mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat dan secara mengejutkan menang dalam pemilihan tahun 2016, mengalahkan Hillary Clinton. Ia menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat, membawa gaya kepemimpinan yang kontroversial. Setelah meninggalkan Gedung Putih pada tahun 2021, Donald Trump tetap menjadi figur sentral dalam politik Amerika Serikat. Pada 15 November 2022, di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida, Trump secara resmi mengumumkan pencalonannya untuk pemilihan Presiden 2024. Sementara itu, Presiden petahana Joe Biden awalnya mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Namun, setelah penampilan debat yang kurang memuaskan dan kekhawatiran publik mengenai usia dan kesehatannya, Biden mengundurkan diri pada Juli 2024. Ia kemudian mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penerusnya. Harris secara resmi menerima nominasi Partai Demokrat dengan Gubernur Tim Walz dari Minnesota sebagai pasangannya. Pemilihan umum yang berlangsung pada 5 November 2024 menjadi salah satu kontestasi politik paling dinamis dalam sejarah Amerika. Trump berhasil memenangkan 312 suara elektoral, termasuk membalikan negara bagian Wisconsin yang sebelumnya mendukung Partai Demokrat menjadi pendukungnya. Kemenangan ini menjadikan Trump sebagai presiden kedua dalam sejarah Amerika Serikat yang menjabat 2 periode non berturut-turut setelah Grover Cleveland. Selain itu, pada usia 78 tahun, Trump menjadi individu tertua yang dilantik sebagai presiden. Meskipun kontroversial, warisan keluarga Trump terus memengaruhi lanskap sosial, ekonomi, dan politik Amerika. Dengan kemenangan kedua Donald Trump sebagai presiden, sejarah keluarga ini terus berkembang dan membentuk masa depan Amerika Serikat.